Hi guys, welcome back to Planet Five. Nah, ngomong-ngomong, sekarang kita lagi di mana sih? Okay, so sekarang kita lagi di The Bunker. Tahu gak sih, itu tempatnya tuh kayak gimana sih, tuh kayak culture banget gitu. Culture abis apa? Iya lagi. Nah, kayaknya kita jelasin dulu ya di sini ada apa aja. Jadi tadi tuh kita habis makan-makan guys di sini, dan di sini enak-enak sih makan. Enak-enak. Enak banget. Oke. Jadi, Bentar. Sebelum itu ada yang buat lebih culture lagi deh di sini. ini apa nih? Di sini tuh banyak banget board gamenya. Bener banget. Wah, udah culture abis Betul. ini. Ini adalah salah satu ciri khasnya The Bunker ini guys. Yes. Ini kita bisa mainkan semua game ya sebenarnya, kita bisa mainkan semua game. Dan nanti bakal ada master yang bakal menjelasin master gamenya. Dan nanti kita bisa main bareng-bareng. Terus ada durasinya juga. Ada durasinya. Iya. Terus nanti kita bakal pilih kayak level medium. Terus ada yang level easy, medium, Sama expert. sama expert. Oke nih, kayaknya lama-lama kita lanjut daripada nunggu nih ya. Yes. Kita bakal main gamenya. Kita cari dulu gini yuk. Iya, cari gamenya dulu. Banyak banget nih guys, gamesnya bener-bener banyak banget dan kita bisa mainin semuanya guys. Yes. Seru banget. Oke, let's go. Check it out. Oke, ini kita udah di etalase mainan-mainannya ya guys. Banyak banget. Cuman gak cuma di sini doang. Ada juga tuh di situ ada lagi. Di sana ada banyak banget lah. Oke, jadi kita dipercayakan teman-teman kita untuk cari gamesnya ya guys. Yes. Kita cari nih. Oke. Di sini kita ditemenin sama kakaknya. Kakaknya namanya siapa? Heaven. Dengan kakak siapa? Heaven kak. Heaven. Oke. Gimana nih kak? Kira-kira games yang seru di sini tuh ada apa aja? Nah, kita ada dua ini ya kak ya. Kita ada termasuk perspektif dan ada kup. Nah, kalau kup ini dia biasanya sering dimainin nih kak. Karena dia tuh termasuk game yang serang-serangan dan juga kita bisa bohong-bohongan di sini. Oke. Betul, betul. Nah, kalau perspektif ini dia termasuk game kerjasama yang dimana kita itu bakal kerjasama buat menuhin atau menyelesaikan sebuah misteri kak. Dengan cara kita bakal ngejelasin sebuah perspektif kita terhadap satu kartu itu. Gitu. Iya, oke. Berarti kita ambil ini ya. Oke, berarti ini sekali main boleh ngambil dua. Betul kak. Untuk satu mejanya dia maksimal dua game. Tapi kalau misalkan nantinya kakak mau ganti silakan aja. Oke. Iya. Siap. Kita mau ambil ini kak. Betul. Langsung aja guys. Oke, kita mulai dari mana dulu kak? Yang kup dulu? Boleh. Oke. Oke. Kup kak. Kup. SIM card bro. Alon. Kakak main berapa orang? 1, 2, 4, 5. 5 ya. Oke. No set. In your hand. Oke, boleh silakan diambil kak kartunya. Boleh dibuka. Boleh dibuka, tapi jangan dikaset ke yang lain. Oke. Oke, jadi gimana nih kak? Oke. Di sini kita akan bermain kup ya kak ya. Nah, tujuan dari permainan ini kita harus menjadi last man standing atau pemain yang bertahan satu-satunya. Oke. Di sini kita akan bermainnya secara bergiliran dan setiap gilirannya itu kita boleh melakukan aksi-aksi yang ada di sini. Aksinya bisa kita bagi ya. Ada aksi yang dasar dan juga aksi yang dilakukan oleh karakter. Karakternya itu kalau bisa kakak lihat ada warna-warnanya. Ada yang Duke, Assassin, Ambassador, Captain, dan Contessa. Nah, aku bakal jelasin aksinya itu. Are we supposed to show the card on the... Jangan, yang itu rahasia. Yeah, I can see it. I can see it. You put it like this. Yaudah ganti. Just change your card. Change card. Warna ini yang orang botak itu warna hitam. No, salah. Oke, ya lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, aksinya itu, ya. Nah, aksinya itu ada income, ada foreign aid, ada coup, ada tax, assassinate, exchange, steal, dan satu lagi nggak ada. Oke, income. Kakaknya bisa mengambil satu koin dari bank
Yang kedua, foreign aid, kakak bisa ngambil 2 koin dari bank. Yang ketiga, coup. Coup itu ketika kakaknya sudah memiliki 7 koin, kakak bisa membayar 7 koin tersebut untuk mengeliminasi 1 kartu dari lawan. Nah, jadi 2 kartu yang kalian punya di sini adalah nyawa kalian di permainan ini. Yang ada di kartu. Betul, jadi 2 kartu ini adalah nyawa kalian. Oh, ada. Jadi kalian punya 2 nyawa di sini, gitu ya. Oke, selanjutnya ada karakter Duke. Dia bisa melakukan teks, yaitu mengambil 3 koin dari bank. Gitu ya. Nah, di sini dia memiliki counter aksi, yaitu namanya block foreign aid. Yang dimana kalau misalkan ada orang yang melakukan aksi foreign aid, si Duke ini bisa ngeblok orang tersebut atau ngecegah orang tersebut untuk mengambil foreign aid atau ngambil 2 koin. Gitu ya. Selanjutnya ada assassin. Dia assassinate. Dia cukup membayar 3 koin aja untuk mengeliminasi 1 kartu dari lawan atau 1 nyawa. Oh, that's open. That's open. Gitu ya. Lalu di sini ada ambassador exchange. Dia bisa menukarkan 2 kartunya yang ada di tangan dengan 2 kartu dari deck. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal ambil aja 2 kartunya dari deck. Lalu kalian tinggal pilih mau 2 kartu apa yang mau kalian mainin. Oh, bisa pilih dari sini. Boleh pilih aja. Damn, that's awesome. Jadi di tangan kalian ada 4 dan kalian boleh pilih 2-nya. 2-nya lagi silakan kalian taruh di paling bawah lagi. Gitu ya, kayak. Yang paling bawah 2 yang kita tukerin. Iya. Oke. Nah, kapten, dia itu steal, dia bisa mengambil 2 koin dari player lainnya. Di sini dia memiliki counter aksi yang sama seperti si ambassador, yaitu block stealing, yang dimana bisa dipakai ketika ada kapten yang melakukan aksi steal itu. Oke. Selanjutnya Contessa, dia tidak memiliki aksi ataupun efek, namun dia memiliki counter aksi, yaitu block assassination. Jadi ketika ada assassin yang pengen ngebunuh dia, si Contessa ini bisa ngeblok assassination itu. Gitu ya kayak. Nah, tapi kalau untuk Coup itu tidak bisa di counter oleh Contessa. Jadi hanya assassin aja. Oh ya. Oke. Kalau Coup dia nggak bisa di counter sama Contessa. Jadi Contessa cuma bisa counter si assassin aja. Oke. Oke. Nah, sampai sini dulu aman kak? Aman, coba kayak Aman ya? Oke. Sebelumnya belum selesai nih kak. Tapi sampai untuk penjelasan aksi-aksinya udah selesai. Oke. Aku lanjut jelasin ya kak ya. Jadi di permainan ini kakaknya bakal bohong-bohongan atau ngebluffing. Yang dimana 2 kartu yang sudah kakak pegang ini, kakak nggak bakal terpaku sama 2 kartu itu. Jadi kakak bebas ngakuin aksi apa aja dari yang ada di referensi ini. Contoh di sini, aku ada 2 kartu ini, Captain dan Assassin. Tapi di saat giliran aku mau ngambil teks, yaitu ngambil 3 koin yang dilakukan oleh Duke, boleh aja. Gitu ya. You can do whatever you want. Betul. Tapi di sini, kalau semisalkan ada orang yang nggak percaya, ada yang namanya sistem nge-challenge. Untuk challenge ini kan dia bisa nge-challenge orang yang ngakuin aksi ataupun counter aksi. Nah, contohnya di sini kakaknya ngambil foreign aid, terus aku blok. Nah, betul. Terus aku blok kakak. Pilihan di tangan kakak lagi. Kakaknya mau percaya aku atau enggak? Karena yang untuk ngeblok foreign aid itu hanya Duke aja. Kakaknya nge-challenge aku. Gitu. Nge-challenge-nya tergantung, bisa aja aku beneran punya Duke atau aku ngaku-ngaku sebagai Duke. Gitu. Ini kartunya kita ketahuan. Nah, kartunya yang udah ke-reveal itu tinggal ganti aja sama kartu yang baru. Gitu. Boleh ini. Enggak, diambilnya paling atas, paling atas. Oke, juga arahnya ke sini. Sini? Why? Tidur? Oke. Okay, sir. I have 7 coins. I would like to kill you. One of your cards. Oke, ambil 1. How do you kill it? How do you kill people? Ini, I have pay 7 coin to kill. 1, 2, 3. Pay 7 coin. 3 coins from the Duke? Yeah. Wait. I'm gonna have you to pay 3 coins to Zach. I'm the dude. I would like to steal 2 coins from you. I am the captain. Yeah. Bianca is not the... I'm the Duke. I'm taking 3. Iya. Kopi itu nggak bisa diblok. Jadi misalnya aku pengen ngebunuh 7, habis dibilang nggak bisa, aku Contessa, nggak bisa. Itu kan. Sebenarnya nggak boleh di open discussion. Oh iya. Gini. Bentar. Peraturannya gini juga. Nggak boleh ada yang kayak misalnya ada orang nih ngambil terus, habis itu dia bayar gitu. Dia bayar. Why are you so rich? Because I'm the Duke. Hey, you should have stolen from her. Kan Nando, gue udah tahu. I'm Contessa.
Oh, kan deh. Jadi gue gimana dong? Ya, you harus ngambil. Ya. Jadi assassin itu dia punya privilege, dia bayar 3 koin dan dia bisa ngebunuh orang. Enggak, tadi gue udah bayar 3 koin, ternyata dia bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I would like to know. Oke, mati. Yang kalah. Jangan kan ngerti ya. Where did the coins go? It's okay. Wait. Oh iya, kalau bisa ya. Lu juga mati. Oh, kok Gue udah mati, karena gue udah dibunuh 2 kali. Oke, ini gamenya namanya apa? ini nama game selanjutnya itu adalah Perspective. Tadi kita baru main Hope. Ini seru Asik banget. Tadi siapa yang menang sih? Dia menang. Ini sih. Ya, Kak, aku menang karena dibantuin banyak orang. Pokoknya gamenya asik banget. Kalau kalian mau coba, langsung aja ke sini guys. The Bunker, let's go. Betul banget nih. Oke, sekarang kita mau dengar penjelasan untuk game selanjutnya, which is called Perspective. Yes. Dalam satu kotak perspektif ini ada 3 jenis cerita yang bisa kalian pilih. Case number 1, number 2, and number 3. Mereka itu jenis cerita di dalamnya beda-beda, sama lokasinya juga beda-beda. Jadi kalian bisa pilih dulu nih mau memecahkan misteri yang mana duluan. Gimana? Oke. Nah, berarti kita sekarang bakal main dulu dari act number 1. Kita bakal keluarin foldernya. Saya gini. That's a big phone. Yes, terus di bagian depan ini ada a little prologue gitu atau cerita yang bakal nyeritain kalian ini lagi di mana, terus ada kejadian apa. Kalau misalnya mau dibaca dulu itu boleh. Terus nanti bakal kita keluarin kartu-kartu yang ada di dalamnya ini. Nah, kartu-kartunya ini dalamnya ada gambar-gambar kayak gini. Ini bakal kita bagiin kepada kalian secara rata karena mainnya berlima, jadi ini boleh dibagiin dulu. Di sini kuncinya adalah gambar kalian itu nggak boleh dikasih lihat ke orang lain. Oke. Kalian cuma bisa berdiskusi verbally aja. Jadi kalau misalnya kalian lagi mendeskripsi gambar kalian, itu deskripsikanlah sedetail mungkin. Oke. Ada orangnya berapa di situ, orangnya lagi ngapain, orangnya pakai baju apa, rambutnya kayak gimana, itu diceritain aja semuanya. Karena kemungkinan mereka itu bisa menjadi clue supaya kalian bisa memecahkan misteri di sini. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di belakang ini berdasarkan jawaban-jawaban tadi yang udah kalian dapetin sebelumnya gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah selesaiin semua pertanyaan yang ada di sini, baru boleh kalian buka di dalamnya karena dalamnya itu ada kunci jawabannya. Yes. Kalau misalnya jawaban kalian udah bener nih rata-rata, berarti kalian boleh lanjut ke case number 2. Iya, kalau mau dibaca, ininya bisa prolognya nih. Apa nih? Oke, bisa kalian mulai sambil baca ini kalau ada yang belum baca. Oke. So, as stated by the Game Master before, the game Perspectives is about solving cases. So, we're gonna try to solve case 1, which is titled Shared Memories. Act 1 of case 1 is, there's a prologue for it, and I'm gonna read the prologue out loud. So, the 3 of you wake up in a forest clearing. Your hands and feet are loosely tied up. Yeah. Okay, it just says Yes. okay. Let's just imagine. Okay, and within a few minutes, you guys set yourself free. Now, what exactly and who are you? What were you doing? You will look at each other and see the blank stare on each other's face. With effort, you cast your mind back, and fragments of your memories begin to appear. Perhaps, if you each describe what you remember, you will understand how you got here. What were you doing before you fell unconscious? Oke, berarti itu masuk ke kartu nomor 1 ya. Kita berarti. Kalau di gambar aku nggak tahu ini berurutan atau enggak, tapi ini nomor 2. Terus ini tuh kayak dia tuh kayak lagi ngobrol gitu sama kayak penjaga-penjaganya, kayak soldier-soldiernya gitu. Terus dia kayak ketemu sama cewek, rambutnya tuh rambut pirang, blonde, and she's wearing like a yellowish dress. Okay? You see? Jadi dia tuh pokoknya pakai dress warna yellow. Terus dia kayak lagi di semak-semak kayak flowers, purple flowers. Oke? Ada yang dapat 3 mungkin berurutan. Oke. It's 3, right? Alright. Dan aku ngelihat cewek blonde itu Why? Enggak. Cewek blonde itu bajunya warna kuning, warna oranye kekuningan. Oke. Terus? Ya, lanjut. Kece. You see, and she has a red cape. A red tape A on red what? cape. A red cape. In it. In a forest, ya? Yeah, A red cape or a purple? a red cape. Red cape, okay. And? 5. Hah? Number 5. Itu doang. Ini 5. Oke, itu 5. Ayo. For me, is can you describe the woman with the blue dress? The one with the blue dress, she's wearing a purple cape.
Yeah. and she's a redhead. A redhead. Actually, She's I a can't redhead. see properly her hair color, but I expected this as that girl. And for this one, I think for this one she got arrested. Siapa? She the blue Yang cewek dress, pakai the baju blue biru. dress. Yeah. And she Woman in a yellow dress. In my photo, the woman in the yellow dress is blurred. Is your face? Is the face is blurred? No. You can clearly see them. Okay. Well, mine is blurred, and she seems to be arresting or taking another woman. Okay. This. Okay. So the woman in the yellow dress seems to be walking with another woman that is in like handcuffs, shackles. Wait. It seems like shackles are like handcuffs. You know the things that you. Yeah, Ini handcuffs. perempuannya pakai baju biru nggak? Yes, it's a woman in a blue dress. And Okay. the woman in the yellow dress is arresting her. But I Arresting can't see her face. I can't see neither of their Oke, faces. I cannot. Aku di picture pertama, it's not showing. Picture kedua, it's not showing her yang kayak bener-bener dia tuh adalah itu. Tapi kayak ini dia tuh lagi ngobrol sama penjaga. Terus dia nih ngelihat si perempuan ini. Okay. Jadi dia tuh kayak approaching penjaga yang Yeah. lagi ngobrol ini. Terus kayak dia tuh nggak tahu ya. Oke, next. Yeah, me. dia ditangkap sama prajurit. She got locked down. I think dia ini punya satu case yang maybe berhubungan sama that woman gitu loh. Sebentar. Kamu perspektifnya itu dia lagi ditangkap aja atau dia itu yang kayak dia Dia di dalam penjara nih. Terus habis itu prajuritnya lagi ngunciin dia. Oh gitu. Pokoknya lagi ngunciin dia prajuritnya. Gitu. Dia tangannya gini-gini pokoknya di situ. Oke, ini nyambung nih. Aku dapat nomor 6. Di nomor 6 ini, can you guys describe tangan ceweknya? Ada luka nggak? Cewek yang mana? Cewek yang mana? Yang ditangkap. Tangannya ada luka ya? Dirty. Like, I don't know if it's Dia punya cincin nggak? Cincin emas. Cincin di jari tengah. yang kelihatan. Itu ada. Itu. Dia tuh bukan yang ditangkap. Dia bukan yang ditangkap. Dia bukan yang ditangkap, tapi dia lagi kayak baba-babai sama prajurit. I'm assuming dia tuh temennya si prajurit. No. Bentar. Itu nomor 10. 10. Bentar. Nih, ini di tempat gua. Dia itu lagi ketemu sama prajurit. Dia nunjukin kayak suatu kertas gitu ke prajuritnya. Prajurit yang tadi nangkep itu dia like egghead bukan? Palanya kayak Iya. telur nggak? Kayak harus ada lancip. Ada. Oke. Dia punya kunci nggak? Kuncinya 3 bukan? Oke. Dia lagi di sini. Dia lagi ngomong. Yang cewek yang dari Cia itu, dia lagi ngomong sama prajuritnya, nunjukin kertas. Aku nggak tahu kertas siapa. Karena kita lagi di POV, jadi ceweknya nunjukin kertas ke prajurit yang nangkep. Oke, ini nomor 6. Siapa dapat nomor 7? Bentar, gue mau nanya dulu. Gimana? Saya sama kayak. Kalau di aku, dia tuh lagi kayak nge-spy gitu loh. Di mana-mana dia tuh ada yang sampai si cewek. Oh, mungkin nggak anti. Oh iya, antai. Oh iya, benar. Okay, let's go back to the question. What were you doing before you fell unconscious? Oke. Sebelum pingsan di sini, I got number 1. Number 1 itu we party. Jadi dia nge-party sama orang. Drinking. Okay. Dia drinking. We're drinking. Number 2 is who was acting suspiciously? The woman in the blue dress, right? No, Who? Enggak. It was the yellow dress. Okay. The person who was acting suspiciously was the yellow dress. What was the suspicious person doing? Jadi di aku, yang si cewek rambut blonde ini kayak nge-spy everything gitu loh. Mungkin dia tuh kayak nge-anti kali. Soalnya dia pas si cewek baju biru ini ditangkap, si cewek blonde ini dia tuh kayak udah ngintip. Terus kayak pas prajuritnya ngobrol juga dia udah ngintip dari kejauhan gitu loh. Kayaknya dia emang kayak temennya si baju biru deh kayaknya. Nah, for me, dia tuh lagi nge-antai someone's hand, boys, men's. Terus habis itu, A men's. Dia tuh nge-anti si cewek biru atau siapa? enggak, dia nge-antai tangan cowok. Oh, tangan cowok. Iya, makanya biar Yang gue ada ngasih tahu cincinnya? dulu. Enggak, dia nih pertama di sini tuh nggak ada mukanya. Dia cuma ngasih lihat tangan. Dan mereka tuh posisinya lagi jongkok gitu, kayak lagi gini lah, crouch di taman gitu. Nah, terus habis itu dia
pakai gelang warna emas, bukan cincin warna emas tapi gelang. Aku the person itu lagi minum lah di suatu tempat bareng temen. That's it. Minumnya kayak I don't know how to say it, but it's like a root beer I think, or like pokoknya minum. Can I add some? Soalnya aku Yeah. ada ini. Oke, jadi guys, after a long discussion, kita tadi udah mulai menemukan ya guys, kira-kira alurnya gimana nih. Dan oke, Bianca bakal ngejelasin mungkin kita bakal gimana nih ngejawabnya, dan kita bisa jawab itu dari mana sih? Coba. Alright guys, so di sini tuh ceritanya kita akan menjelaskan masing-masing kartu kita, dan di sini kita harus menjawab 4 question. Yang pertama, what were you doing before you fell unconscious? Tadi Dido ngejelasin bahwa untuk kartu firstnya itu menjelaskan kalau mereka lagi minum-minum. That's the first one. Yeah. And then for the second, who was acting suspiciously? Jadi ada cewek baju gaun yellow. Dia itu ngintip-ngintipin setiap kegiatan yang ada. Iya, gitu. tapi sebenarnya itu masih kayak agak-agak beda-beda gitu sih. Emang abstrak Ya, banget. memang Kayak abstrak, banyak guys. yang suspicious, sebenarnya semuanya juga suspicious Nah, sih. terus habis itu, what was the suspicious person doing? Apa yang si cewek ini lakuin? Yang pertama, dia itu ngebuka tali salah satu soldier. Kalau menurut gue sih ngiket, Cia, sumpah. Menurut gue ngiket. Yang bikin Ngiket mungkin ya? unconscious itu tadi udah fix banget Oke. yang diracunin, yang bangun who are they, who are you are gitu. Nah, itu menurut gue itu semua prajuritnya. Oke. Terus habis itu what happened to you and why. Jadi kita pingsan, menurut gue sih diracunin atau something like that gitu. Oke, ini mau kita langsung buka jawabannya. Oke, kita coba buka ya. Berarti kita tadi udah jawab. Sekarang kita akan buka jawabannya. Oke. Oke, aku bacain. Oke, tadi yang pertama, what were you doing before you fell unconscious? Kita salah semua guys. Ternyata yang pertama tuh you were escorting a prisoner. Jadi seharusnya yang pertama itu kita tuh lagi penjaga ini tuh lagi ngebukain. Jadi berarti ini tuh nggak sesuai alurnya ternyata. berarti. Kocak. Ini orang kocak. Gak apa-apa. Oke, next. Who was acting suspicious? Bener. A woman in a yellow dress. Terus? Oke, kita benar. Terus, what was the suspicious person doing? Yang pertama, she picked up flower in the forest. Kalau tadi sih aku liatnya dia kayak spying, ya mirip-mirip lah ya. Pokoknya she's in the forest, she picked flowers. Then she put the purple petals in a pitcher to change her drink. Oh, jadi ternyata si purple dress ini guys, itu kayak jadi purple flowers itu ternyata poison. Tadi ada yang lihat purple flowers gak? Ini ya, kenapa? Iya, lu ngejelasin. Karena gue nggak tahu nih gue pengen ngomong apaan minumnya. Itu purple flowers. Ya. Flipping, oh ya, kita flip dulu. Nah. Okay, wait, let's say we won. Which one? Benar, menurut gua dia disuruh nangkep, makanya gua bilang ini nangkep. Oh gitu. Bentar. Pertamanya tuh mana sih pertamanya? Betty? Ini yang pegang siapa ini? Tadi. Apa? Nih. Sama, dia punya luka yang sama. Emang punya luka yang sama, emangnya gue tahu. Cuma maksudnya ini kan beda kan? Ini tuh beda sama yang ini. Nah, pokoknya intinya abis itu yang terakhir tuh kan what happened to you. Itu the blonde woman drugged you so she could take away the prisoner. Jadi dia tuh emang ya si cewek kuning ini ternyata beneran temennya si cewek baju biru, tapi cewek kuning ini yang jahat. Dia yang suspicious. Kita bener, cuman kita salah alur aja guys. Berarti ini harusnya yang pertama tuh yang mana si soldier. Ini pertama dia kasih surat untuk tahanin kan, untuk tahan dia. Baru abis itu Escorting. this girl, and then mana punya mana? Ini, And then this. ini ya. No. This. Terus habis Dua cewek ini temenan, terus habis itu si cewek ini tuh mau nyelamatin ini gitu. it's kind of not make this one doesn't make sense because this doesn't have anything about Yeah. this doesn't have anything to all dengan this. fullnya dari ceweknya. Jadi gini, Oh, gini. Nih, ini kan kelihatan nih, tuh. Dia punya ring kayak apa gelang Pokoknya emas. gini. Pokoknya si cewek ini nangkep, ini udah pasti pokoknya nangkep nih soldiernya diracunin, diikat, udah. ini mati ya. Tuh, ini waktu mereka bangun, mereka lupa ingatan apa yang terjadi. Okay, it was really a fun experience, guys. What do you think? Ya ini asik banget. Cuman pokoknya dari sini we learn something. Jadi kita harus nge-trust sama teman-teman kita dan kayak coba different perspektif dan kita coba satuin. Nah, dari sini tantangannya tuh kadang
beberapa kali kita sering berantem ya karena kayak spekulasi kok gini, nggak gitu. Habis itu kayak ya kita agak berantem sedikit tadi guys, cuman ya overall karena kita udah tahu jawabannya sekarang, ternyata kita tahu salahnya lah dari kita Yes, mencoba untuk betul, problem solving juga ini. Ya kan? Dan emang bener banget karena kita beda-beda perspektifnya, jadi ya kita jadi banyak berspekulasi Ya. macam-macam karena kita kayak dikasih beda-beda fotonya dan kita nggak tahu alurnya, jadi seru banget sih guys. Seru banget. Oke, so that's all for our game today. Kita rapin dulu deh ini. Yes, bagi kalian yang mau main kayak gini bisa aja langsung datang ke The Bunker. Let's go. Oke, jadi gitu aja keseruan yang ada di The Bunker hari ini. Bagi kalian yang pingin request atau tempat mana gitu bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Dan I think that's all for us. Planet 5 signing out. Bye bye.